Halo Sobat Permadikip, kembali lagi dengan Fakta with Permadikip. Kita di sini akan membahas tentang kesehatan mental dan pengembangan diri. Sebelumnya, belakangan ini, isu kesehatan mental semakin mendapat perhatian karena tingginya tekanan dan stres yang dialami oleh mahasiswa. Kurangnya pemahaman dan dukungan terhadap kesehatan mental dapat berdampak pada penurunan motivasi, produktivitas, bahkan kesejahteraan secara keseluruhan. Sekarang kita akan membahas dengan Teh Lutfia Maulidia. Nah, sebelumnya, nama saya Petri Oktaviani sebagai host. Kita langsung aja ya. Untuk itu, yang pertama, apa sih arti pengembangan diri bagi Teteh? Oke, pengembangan diri. Pengembangan diri kalau menurutku sih ya, tentang proses untuk meningkatkan value diri kita, baik secara kemampuan, pengetahuan, sikap, emosional, yang bisa buat diri kita tuh menjadi lebih baik setiap harinya. Bukan menjadi yang sempurna, tapi yang berubah dan lebih sadar setiap harinya gitu. Step by step. Kenapa sih itu penting bagi mahasiswa gitu? Oke, penting banget sih teman-teman, karena mahasiswa itu tempatnya belajar, tempatnya untuk mencoba hal-hal baru, mengambil kesempatan-kesempatan yang ada, memaksimalkan kegiatan-kegiatan yang diikuti, dan itu sangat penting untuk nanti kita terjun ke dunia kerja selanjutnya setelah pada fase mahasiswa ini. Dengan berarti perkembangan diri bisa dimulai dari tanggung jawab, menyelesaikan studi yang kita mulai nih saat ini, menyelesaikan apa yang udah kita mulai, lalu juga manajemen waktu, dalam mengikuti organisasi, kita bisa manajemen waktu yang baik, berarti memprioritaskan urgensi yang ada, lalu bisa juga untuk dari beradaptasi oleh lingkungan sekitar, karena nanti di dunia kerja juga kita terjun langsung dengan orang-orang yang unik, yang berbeda-beda ya, jadi di sinilah, di tempat kampus lah, selagi menjadi mahasiswa itu harus dimaksimalkan kegiatan yang ada, memaksimalkan kesempatan-kesempatan, ambil semua kegiatan yang memang bisa merubah diri kita menjadi lebih baik. Terus yang paling penting itu adalah percaya diri sih. Sebelum memulai perkembangan diri kita, dimulai dari percaya diri, pede dulu, yakin diri kita itu bisa berubah. Pede. Nah, menurut Teteh, tantangan terbesar yang biasanya dihadapi oleh mahasiswa saat mencoba berkembang tuh apa sih, Teh? Mahasiswa tuh masa-masanya remaja menuju dewasa ya. Yang paling krusial itu overthinking sih. Kita juga pasti ngerasain yang namanya overthinking, pikiran berlebih. Kita tuh terjebak dalam skenario terburuk, padahal kita tuh belum terjun langsung gitu, belum melakukan gitu. Cuma ada di pikiran kita, isi otak kita tuh kayak penuh banget gitu, thinking terus, padahal belum mencoba gitu. Iya. Terus yang kedua, jangan pernah takut untuk mencoba. Jalani aja dulu, coba dulu hal-hal baru, keluar dari zona nyaman, teruslah bertumbuh, kasih kesempatan diri untuk terus berkembang setiap harinya, menjadi lebih baik setiap harinya. Itu sih, jangan pernah takut untuk coba. Nah, terus gimana sih cara kita mengenali potensi diri di tengah tekanan dan perbandingan sosial saat ini? Mengenali potensi diri. Potensi diri sebenarnya sebelumnya untuk mengenali potensi diri harus kenal diri kita dulu nih seperti apa. Apa sih kelebihan kita? Apa sih kekurangan dari diri kita? Apa sih yang perlu diperbaiki dari diri kita? Apa sih sesuatu yang perlu dipertahankan dari kita? Apa sih kurangnya diri kita? Dengan aspek-aspek tersebut, kita bisa nih mengenali diri kita. Kalau kita masih belum menemukan diri kita yang sebenarnya, dilihat dari pandangan Sika aja, kita boleh minta pandangan dari teman-teman sekitar kita, dari kerabat. Itu gimana sih pandangannya terhadap diri kita? Kita lakukan evaluasi. Karena potensi itu bukan cuma tentang minat bakat, tapi itu juga gimana kita betah untuk berkembang, gimana kita betah untuk semangat, betah untuk gagal, dan gak pernah nyerah. Terus. Ya. Sebenarnya nih Teh, aku juga sebagai mahasiswa sering overthinking ke. Gimana sih saya caranya nggak overthinking gitu? Tiap malam tuh suka overthinking gitu ya. Aduh, iya nih. Aku juga ngalamin itu sih ya, overthinking. Selalu aja menumpuk pikiran-pikiran di otak, padahal kita belum coba ngelaksanainnya. Jadi kalau dalam buku yang udah pernah aku baca, yang ditulis oleh Henry Manampiring yang judulnya Filosofi Teras ya.
Kalian itu juga familiar kan ya, teman-teman pernah dengar filosofi teras, itu menerapkan stoikisme. Jadi fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, jangan fokus pada hal yang di luar kendali kita. Misal, dalam ujian, kita selalu mikir nih, aduh nilai gue gimana ya nantinya, KKN gak ya, zona apa ya nanti. Nah itu tuh hal-hal yang di luar kendali kita. Apa sih yang bisa kita kendalikan? Yaitu memaksimalkan belajar kita, gimana caranya kita mengerti semua pelajaran, manajemen waktu yang baik. Itu jadi fokus pada prosesnya, bukan fokus pada hasilnya. Biar nggak overthinking terus gitu. Terus biasanya tuh ya kalau overthinking, temen-temen tuh pasti bilangnya kayak, udahlah pikiran positif aja, positive thinking aja lah. Tapi dalam buku di Filosofi Teras itu ada membahas artikel yang berjudul The Problem with Positive Thinking. Tapi justru itu tuh positive thinking itu menumbuhkan masalah gitu. Jadi ada eksperimen dibahas justru orang-orang yang menerapkan positive thinking itu menimbulkan lebih buruk, hasil yang lebih buruk dibandingkan orang yang nggak menerapkan positive thinking. Kenapa? Jadi positive thinking, positif itu menipu pikiran kita seolah-olah kita tuh udah terjun dan mencapai tujuan kita gitu. Seolah-olah kita tuh udah terjun langsung, padahal kita belum terjun gitu. Masih ada di pikiran kita cuma positif aja, kadang tuh suka agak menyepelekan kan ya. Makanya itu bisa mematahkan keuletan kita untuk memperoleh proses yang maksimal gitu. Terus juga ada namanya mental contrasting. Itu dalam artikel sama The Problem with Positive Thinking. Jadi mental contrasting itu menggabungkan positive thinking dengan kejadian yang realistis akan terjadi gitu. Jadi selain kita positive thinking, terus juga memikirkan hal-hal yang memang akan terjadi nih nantinya gitu. Jadi nggak cuma positifnya aja, nggak cuma negatifnya aja gitu. Harus balance keduanya dan jangan pernah berlebihan buat pikiran. Nah, untuk itu, apa sih yang bisa kita lakukan kalau merasa terjebak dan kehilangan motivasi ini, Tah? Terjebak kehilangan motivasi. Sebenarnya motivasi itu hanya untuk memvalidasi perasaan kita sih. Justru yang paling berpengaruh di kehidupan kita, yang paling berpengaruh perkembangan diri itu take to action. Dia terhadap aksi nyata itu yang akan merubah hidup kita itu. Daripada kita fokus pada skenario misalnya kita mau badan kita sehat. Kita fokus aja cuma kayak, oh olahraga nih harus berapa kilo, makanannya gini. Daripada kita terlalu mencatat, coba aksi dulu. Sedikit aja. Sedikit kalau dalam buku Atomic Habits, itu yang ditulis James Clear, itu perubahan kecil itu bakal berdampak besar kalau dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu yang cukup lama gitu. Jadi daripada kita memikirkan makan apa nih nantinya, olahraga berapa kilo nih, langsung aja aksi. Pakai sepatu, pakai jaket, lari sedikit aja. Justru langkah yang pertama itu menumbuhkan plan kita untuk ke depannya gitu. Langkah kedua, langkah ketiga kan mengikuti gitu. Jadi coba aksi dulu aja, sedikit demi sedikit gitu. Oke. Nah, dari pengalaman Teteh, pernah gak sih Teteh kayak ngerasa nggak tahu arah gitu? Gak tahu arah. Berat sih dia, kehilangan arah itu. Parah banget. Aku kehilangan arah. Jadi gimana, itu tuh kembali ke masing-masing ya. Setiap manusia itu punya rintangannya masing-masing. Setiap manusia punya masalahnya masing-masing. Gimana pikiran kita aja mengolahnya. Jadi yang pertama aku lakuin saat kehilangan arah, yang pertama adalah berhenti sejenak. Bukan berarti menyerah, tapi istirahat. Istirahat pikiran kita, tenangkan pikiran kita. Mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena biasanya kehilangan arah itu bukan akhir dari segalanya, tapi kehilangan arah itu justru menumbuhkan makna hidup yang sebenarnya gitu. Makna hidup itu muncul saat kita kehilangan justru. Jadi bukan berarti kita nggak menemukan solusi, nggak menemukan arah nih dari masalah kita, tapi itu cuma pikiran kita aja yang lagi bertumpuk, yang lagi mumet ruwet gitu. Jadi istirahatkan pikiran kita dulu, tenangkan pikiran dulu, dekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan sesuai keyakinannya masing-masing. Habis itu bisa ditulis tuh emosi apa aja.
yang lagi dirasain, yang lagi dipikirin, bisa tuangkan semua ke kertas atau notes HP juga bisa banget. Jadi setidaknya diri kita ini lega gitu dengan pikiran-pikiran itu. Dan kita harus menemukan sumber dari stresnya itu. Menemukan sumber, kalau kita udah tahu stresnya apa, kita pasti bisa ngejalanin itu. Pasti bisa ngelawan stresnya itu. Untuk tips-tips agar tidak gampang depresi dan merasa ingin menyerah apa sih Teh? Depresi, pembahasan depresi cukup berat ya. Kalau dalam ilmu psikologi sebelum masuk ke tahap depresi itu ada tahap sebelumnya. Jadi ada takut, ada cemas, stres, baru masuk ke tahap depresi. Jadi apa sih perbedaannya itu? Jadi kalau takut itu ada objeknya. Misal, besok kita ujian. Aduh, takut nih besok ujian. Berarti objek yang membuat takut itu ujian gitu. Tapi ada juga misalnya takut setan. Waduh, aku takut setan nih gitu. Berarti objek yang ditakutin itu setannya gitu. Jadi ada objek yang disebabkan gitu. Itu takut. Kalau cemas secara definisi itu nggak jelas ya dalam buku Filosofi Teras. Tapi ya udah ngerasa cemas aja gitu. Makanya ada gangguan kesehatan mental itu namanya gangguan cemas menyeluruh atau cemas keseluruhan. Jadi itu udah yang masuk ke fase harus konsultasi dengan ahlinya gitu. Tapi kalau misalnya stres itu tekanan yang mempengaruhi keseimbangan hidup kita gitu. Jadi orang yang biasanya takut, cemas, stres akan kehidupan sehari-hari ini terlalu memikirkan, akhirnya bertumpuk, nggak menemukan solusi, barulah tuh masuk ke fase depresi gitu, udah yang fase paling atas gitu. Hal yang makanya itu lumayan krusial ya, depresi itu harus yang sama ahlinya psikologi gitu. Terus dalam gangguan atau gejala dari depresi juga yang paling umum tuh ada 2. Yang pertama itu mood sedih. Moodnya sedih terus setiap hari gitu. Itu udah masuk tuh. Terus yang kedua itu putus asa. Ini nih yang paling bahaya, putus asa. Makanya kalau ada temen yang bilang kayak, kok hidup gua kok gini-gini aja ya, kok hidup gua kayak nggak ada perubahan. Nah itu hati-hati tuh, jangan-jangan udah masuk tuh fase depresi itu gitu. Makanya tuh lumayan bahaya ya kalau membahas tentang depresi. Jadi gimana olah pikiran kita aja nantinya. Jadi fokus terapkan stoikisme dalam kehidupan sehari-hari itu sangat berguna ya, biar nggak overthinking terus, biar nggak depresi nantinya. Fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, jangan fokus pada hal yang nggak bisa kita kendalikan gitu. Ya deh. Kalau hal kecil yang dilakukan setiap hari untuk menjaga kesehatan mental tuh gimana sih menurutnya? Hal-hal kecil yang udah aku terapin itu yang pertama olahraga sih. Lari tuh bikin stres hilang. Iya bener deh. Jadi kadang kita tuh jarak dikit aja kita naik motor kan ya. Jadi kurang detail dengan hal-hal di lingkungan sekitar kita gitu. Kadang yang tadinya samping rumah gue sekarang ada tukang soto, ternyata kita nggak sadar gitu karena terlalu sering naik motor, nggak memperhatikan hal-hal sekitar. Tapi kalau lari nih keluar rumah, jalan kaki pagi gitu, ngelihat orang-orang sekitar, nyapa tetangga, ngelihat ternyata di samping rumah gue ada taman yang bagus ya. Ternyata di sini tuh ada ini ya. Jadi ada hal-hal detail yang bikin kita tuh kayak wah fresh nih jadinya gitu. Nggak terlalu memikirkan hal-hal yang di luar kendali kita gitu. Kadang kalau misalnya kita bangun tidur langsung scroll sosmed gitu. Langsung scroll TikTok, scroll IG. Nah itu yang bikin mental kita tuh terlalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Terlalu kayak, kok gue cuma di sini-sini aja ya, stuck di sini aja ya, nggak berproses ya. Coba evaluasi diri, kurangnya apa gitu. Apa aja sih yang udah kita lakuin? Seperti itu. Jadi hal-hal kecilnya, ya pertama olahraga, terus juga pola hidup yang baik juga ngaruh banget dari jam tidur sih. Apalagi kalau membahas tentang overthinking tiap malam ya. Kalau bisa tuh jam 9 tuh udah tidur ya. Jangan terlalu malam, karena semakin malam tuh pikiran biasanya semakin lebay. Terlalu lebay malam tuh. Karena kita udah capek beraktivitas dari pagi sampai sore, malamnya tuh udah di fase yang, aduh pengen ada someone to talk gitu. Kalau lagi sendirian gitu, udah harus olah pikiran kita
harus ngontrol pikiran kita gitu, jangan sampai termakan overthinking terus gitu. Tidur yang cukup. Nah, dari pengalaman Teteh, pelajaran paling berharga yang dipelajari tentang diri sendiri selama menghadapi tantangan mental atau emosional itu apa? Oke, pelajaran ya. Pelajaran yang berharga. Perasaan itu nyata tapi nggak menggambarkan nih semua fakta dalam kehidupan kita. Jadi itu hanya emosi-emosi aja yang manusiawi gitu. Jadi kalaupun mengeluarkan emosi jangan pernah ditahan gitu. Sedih, marah, seneng, bahagia itu hal yang wajar banget, boleh banget dikeluarin. Jangan pernah nahan-nahan untuk nangis gitu. Gue harus kuat, gak boleh nangis, gak boleh cengeng. Justru jangan ditahan teman-teman, kalau lagi emosi tuh keluarin aja, keluarin sampai lega guys ya. Jadi pelajaran yang dipetik saat krusial dengan emosional itu jangan pernah menahan emosi. Yang pertama, terus ternyata tuh kehidupan kita tuh kita bisa lebih kuat dari apa yang kita kira. Setelah melewati kehilangan arah, banyak masalah yang kita hadapi, justru itu tuh pas udah di fase ngelewatin itu tuh, oh ternyata gue lebih kuat dari yang gue kira ya. Oh ternyata cuma kayak gini aja ya gitu. Terus misalnya kegagalan yang bisa dipetik, nggak sepenuhnya itu kita gagal dan gak ada kesempatan lain. Justru kesempatan itu datang karena kegagalan. Kadang rencana Tuhan dengan rencana kita itu lebih baik rencana Tuhan kan ya. Jadi kegagalan itu bukan serta-merta kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, langsung putus asa gitu aja. Justru banyak kesempatan datang dari kegagalan itu gitu. Kita nggak akan pernah ngerasa, oh ternyata gue lebih baik ya kalau di posisi ini. Coba kalau di kemarin tuh kayaknya kurang cocok deh gitu. Itu berasal dari kegagalan yang sebelumnya. Lalu kesendirian gitu, kaum jomblo nih. Kadang kita kesendirian kayak ngerasa kesepian banget, berasa kayak gak ada yang peduli sama diri kita gitu. Padahal kalau kita telaah lagi, justru sendirian itu bukan serta-merta gak ada yang peduli sama kita gitu. Justru pas sendirian itu kita sadar bahwa banyak orang-orang di sekitar kita tuh yang peduli gitu sama kita, yang sayang sama kita gitu. Jadi sendirian juga gak semenyedihkan itu gitu. Masih banyak orang yang peduli sama kita. Nah, kita udah di penghujung acara nih Teh. Kasih satu kalimat buat penyemangat buat pendengar podcast dong Teh. Kalimat penyemangat. Jadi jalani aja pelan-pelan dulu, nikmati prosesnya, tetap jadi yang menyala gitu. Tetap jadi bintang bersinar walaupun tempatnya itu gelap. Ya, jadi seperti hidup ya, tetaplah mencoba untuk upgrade diri, menjaga kesehatan mental kita, walaupun di tengah banyak faktor yang menghambat, banyak faktor yang kurang mendukung kita tetap fokus pada proses yang ada pada diri kita. Keren banget kan? Jadi gitu ya teman-teman, kita harus selalu berevaluasi dan berupgrade diri untuk kesehatan mental kita. Terima kasih Teh atas kesempatannya dan motivasi yang sangat tulus itu. Kesin sama. Sekian dari Fab Dikip episode 1. Sampai jumpa di episode kedua. Dadah.